Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 31 Oktober tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di hari ini dengan judul, Para Pekerjanya Bersinar Seperti Bintang. Sebelum kita lanjutkan pekabaran pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, menuntun kami hingga pada pagi ini. Kembali lagi kami akan mengisi hidup kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran-Mu di pagi ini yang kami dengar dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah dosa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi ini dengan judul, Para Pekerjanya Bersinar Seperti Bintang. Dan ayat Alkitab Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bagaimana keadaan kita di surga? Di surga nanti adalah merupakan pantulan dari bagaimana keadaan kita sekarang. Dalam tabiat dan pekerjaan yang kudus, Kristus berkata tentang dirinya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pekerjaannya di atas bumi adalah pekerjaannya di dalam surga. Dan pahala kita untuk bekerja dengan Kristus dalam dunia ini adalah kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas bekerja dengan Dia dalam dunia yang akan datang. Di sana semua yang ditempa dengan roh yang tidak mementingkan diri akan memandang buah pekerjaannya. Hasil kerja keras dari setiap prinsip yang benar dan perbuatan yang mulia akan kelihatan. Sebagian daripadanya kita lihat di sini, tetapi betapa sedikitnya hasil dari pekerjaan paling mulia dunia dalam hidup ini dinyatakan kepada pelaku. Betapa banyak kerja keras yang tidak mementingkan diri dan yang tidak mengenal lelah bagi mereka yang telah dilakukan di luar jangkauan dan pengetahuan mereka. Orang-orang tua dan guru-guru berbaring di tempat peristirahatannya yang terakhir. Kerja keras mereka selama hidup tampaknya sia-sia. Mereka tidak menyadari bahwa kesetiaan mereka telah membuka sumber-sumber berkat yang tidak pernah berhenti mengalir. Hanya oleh iman mereka melihat anak-anak yang telah mereka didik menjadi berkat dan inspirasi kepada sesama mereka manusia, dan pengaruh mengulangi dirinya beribu kali ganda. Banyak pekerja yang diutus ke dalam dunia membawa pekabaran, kekuatan, pengharapan, keberanian, firman yang memberikan berkat-berkat kepada hati orang-orang di segala tempat. Tetapi dari hasil usaha dia yang bekerja dalam kesepian dan kegelapan, hanya sedikit diketahui. Demikianlah karunia dianugerahkan, beban dipikul, pekerjaan dilaksanakan. Manusia menabur benih di atas kuburannya, yang lain menuai panen yang berlimpah-limpah daripadanya. Mereka menanam pohon-pohon supaya orang lain dapat memakan buahnya. Di akhirat, aksi dan reaksi semua ini akan kelihatan. Jadi saudara, para pekerja yang melayani Tuhan, yang mau rindu bekerja untuk Tuhan, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang yang menuntun orang lain kepada Kristus, orang yang menjadikan orang lain murid, akan bersinar seperti bintang-bintang. Jadi saudara, sama seperti kisah Daniel dan teman-teman. Mereka menjadi ambasador, mereka menjadi juru kabar Tuhan di negeri asing, di Babylon. Mereka bahkan menjadi juru bicara Tuhan di hadapan Nebukadnezar pada waktu itu. Mereka pada akhirnya ketika memilih untuk menjadi wakil Tuhan, berbicara atas nama Tuhan,
mereka bersinar di antara orang-orang berilmu, orang-orang bijaksana di Babylon pada waktu itu. Demikian pula kita, ketika kita punya kerinduan untuk menjadi pekerja Tuhan, menjadi alat Tuhan, di mana saja kita berada, talenta apa saja yang kita miliki, baik pendeta, guru, pengusaha, apa saja pekerjaan kita, bahkan yang sederhana sekalipun pekerjaan kita, maka biarlah pekerjaan kita itu akan menjadi saluran berkat di mana orang lain mengenal Yesus. Biarlah pelajaran pagi ini akan menguatkan kita. Mari kita terus bersinar sama seperti cahaya matahari, cahaya cakrawala, dan bersinar seperti bintang-bintang ketika kita terlibat di dalam pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Kiranya pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, dan kami termotivasi bahwa kami bekerja bagi Engkau. Yang dapat kami rasakan adalah dalam dunia ini, dalam hidup di dunia ini, kalau kami setia bekerja bagi Engkau, maka kami akan menjadi sinar, menjadi cahaya bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami melakukan tugas tanggung jawab ini, dan juga biarlah kiranya berkat Tuhan menaungi hidup kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami selalu berhasil. Jika ada kegagalan, ajar kami untuk selalu tetap setia, semangat di dalam Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami telah berdoa persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Selamat hari ulang tahun untuk saudara saya, Krista Lewa KBC yang berada di Tobelo, yang berhari ulang tahun pada hari ini, yang di usianya yang ke-42 tahun. Tuhan memberkati, terpelihara dalam berkat-berkat Tuhan. Sampai jumpa besok. Shalom.